Oke, selanjutnya kita akan membahas poin ke-6 yaitu ilustrasi pembukuan kantor pusat dan juga kantor cabang. Nah, di sini pada tanggal 1 Oktober 2021 PT Makmur membuka cabang pertamanya di Kota Lama. Cabang berikutnya akan dibuka pada tahun depan. Pembukuan dilakukan oleh cabang dan laporan keuangan cabang disusun setiap akhir bulan dan akan dikirimkan ke kantor pusat. Barang dagang ditagih pada harga pokoknya. Peralatan dicatat pada pembukuan kantor pusat. Cabang dikenakan biaya investasi sebesar 6% atas investasi kantor pusat yang dibayarkan setiap awal bulan. Berikut ini adalah transaksi cabang Kota Lama selama Oktober 2021. 1 Oktober ada transaksi menerima transfer uang dari kantor pusat, maka karena ini melibatkan kantor pusat, maka akan ada dua jurnal, yaitu di jurnal cabang maupun jurnal kantor pusat. Cabang akan mencatat penerimaan uang. Sebentar. Oke. Cabang akan mencatat penerimaan uang dengan mendebit cash dan kreditnya home office karena itu penerimaan dari kantor pusat sebesar 6.000. Dan kantor pusat akan mencatat brand 1 dan kreditnya cash sebesar 6.000 atau reklasifikasi cash kantor pusat ke cash kantor cabang. Kemudian 5 Oktober menerima barang dagang dari kantor pusat pada harga pokok 12.000. Karena menerima barang dagang dari kantor pusat, maka pasti akan melibatkan akun home office dan juga akun branch. Tinggal pasangannya ketika di pembukuan cabang, maka shipment from home office atau shipment dari kantor pusat sebesar 12.000. Dan di kantor pusat akan mencatat shipment to branch atau shipment untuk cabang sebesar 12.000. Kemudian 10 Oktober membeli peralatan kantor seharga 3.000 secara tunai. Peralatan ini akan dicatat di buku kantor pusat. Nah, karena dicatat pada buku kantor pusat, maka cabang tidak boleh mengakui atau tidak boleh mendebit akun aset atau akun equipment. Dia akan mencatat pada akun home office, karena akun home office tadi diperlakukan juga sebagai akun modal, maka ketika terjadi penambahan aset, maka dia di jurnal di debit sebesar 3.000, cash-nya dikredit sebesar 3.000. Kemudian di kantor pusat akan mencatat equipment pada brand sebesar 3.000. 15 Oktober menjual kredit barang dagang seharga 6.500. Menjual barang dagang secara kredit sebesar 6.500 akan di jurnal cash pada akun receivable sama seperti jurnal penjualan pada umumnya, yaitu sebesar 3.500. Karena perpetual, maka tidak ada jurnal COGS dan inventory. Kenapa tahu dari perpetual padahal di sini tidak dibilang? Karena di jurnal pada tanggal nomor 5 Oktober ini jurnalnya pakai shipment from home office pada shipment dan shipment to branch 1 gitu. Kalau misalkan menggunakan akun inventory, maka itu bisa diasumsikan sebagai metode perpetual. 20 Oktober membayar beban-beban operasional terdiri dari beban gaji 400, beban sewa 200, dan beban lain-lain 150. Karena yang membayar adalah cabang, maka pusat tidak melakukan pembukuan kecuali biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pusat. Itu. Nah, ini salaries expense 400, rent expense 200, dan miscellaneous expense 150, dan kreditnya cash karena dibayar sendiri sebesar 750. 22 Oktober menyetorkan uang 2.000 ke kantor pusat. Jadi uang di kantor cabang berkurang dan uang di kantor pusat bertambah. Jadi cash di kantor cabang di sini kredit, cash di kantor pusat debit. Pasangannya home office dan branch sebesar 2.000. 28 Oktober mencatat beban-beban tidak langsung yang telah dibayar oleh kantor pusat, yaitu beban asuransi $35, beban penyusutan 50, pajak 25, beban iklan 300, beban bunga atas investasi kantor pusat sebesar 90. 90 ini sudah 6%-nya ya, 6% sesuai ketentuan tadi bahwa cabang dikenakan biaya investasi 6% atas investasi kantor pusat. Jurnalnya yang di cabang, dia akan mencatat jurnal insurance expense 35, depreciation expense 50, tax expense 25, advertising expense 300, dan juga interest expense home office
90 dan kreditnya home office karena ini tadi sudah dibayarkan oleh kantor pusat gitu. Jadi kreditnya home office. Nah, kantor pusat yang mendapatkan pembebanan biaya-biaya tersebut, dia akan mencatat brand 1 dan kreditnya itu prepaid insurance sebesar 35, accumulated depreciation sebesar 50, tax payable sebesar 25, advertising expense sebesar 300 dan kreditnya interest income brand sebesar 90. 31 Oktober yang pertama, jurnal penyesuaian barang dagang yang masih ada yaitu ending inventory 8.400. Jurnalnya adalah merchandise inventory atau inventory 31 Oktober 8.400 dan kreditnya income summary sebesar 8.400. Kemudian jurnal penutup 31 Oktober yang kedua menutup semua akun laba rugi dari mulai sales dan juga beban serta pembelian. Sales pada income summary sebesar 6.500 sesuai dengan transaksi 15 Oktober. Penjualan kredit 6.500 dan kemudian transaksi beban-beban ditutup serta shipment from home office. Karena shipment from home office ini kan karakteristiknya dia sama seperti akun purchase, cuman bedanya kalau purchase itu dari pihak luar, kalau shipment from home office dari kantor pusat. Jadi ditutup di sebelah kredit dan juga beban-beban yang lainnya. Totalnya 13.250. Kemudian 31 Oktober yang kedua menutup akun laba rugi sebesar 1.650, income summary dan home office 1.650. Nah, 1.650 ini akan ada perhitungannya di slide berikutnya. Di kantor pusat, dia akan mencatat laba ini dengan mendebit brand 1 1.650, kreditnya brand income 1.650, dan dibalik brand income pada income summary 1.650. Nah, ini perhitungannya yang tadi, bagaimana bisa mendapatkan net income sebesar 1.650. Per 31 Oktober, cabang akan membuat laporan laba rugi sebagai berikut. Salesnya tadi 650. Karena ini cabang baru ada di bulan Oktober tersebut, maka dia tidak ada inventory awal. Dia adanya langsung shipment from home office. Jadi sebelumnya dia tidak punya inventory awal. Dan juga dia tidak melakukan pembelian kepada pihak luar, maka sehingga hanya isinya COGS-nya, komponennya hanya shipment from home office dan juga ending inventory. Kenapa di sini minus? Karena supaya nanti hasilnya di sini COGS-nya langsung minus gitu. Kalau misalkan di sini nggak ada tanda minusnya, ya nggak apa-apa. Nanti 12.000 dikurangi 8.400 sebesar 3.600, baru nanti 6.500 ini dikurang 3.600 dapat 2.900. Itu gross profit-nya. Gross profit. Kemudian dikurangi dengan beban-beban yang ada di kantor cabang tadi dari mulai salaries expense sampai dengan miscellaneous expense dengan total 1.160 sehingga didapat operating income-nya adalah 1.740. 1.740 kemudian dikurangi interest income atau finance cost sebesar 90 sehingga net income-nya yaitu 1.650. Nah, inilah net income yang dicatat di jurnal yang terakhir ini tadi. Gitu. Jadi nggak bisa, karena kita pakai periodik ya, jadi nggak bisa langsung 6.500, income summary-nya di sini kredit 6.500, kemudian dikurangi di sini 13.250. Enggak, karena di sini ada shipment from home office dan di sini ada ending inventory yang harus kita pertimbangkan untuk cari tahu COGS-nya berapa. Itu. Kalau misalkan nanti ada purchase dan juga ada inventory awal, maka di sini ada inventory 1 Januari, kemudian ditambah purchase, ditambah shipment from home office, dikurangi ending inventory, barulah dapat itu COGS-nya yang akan mengurangi sales. Kemudian kertas kerja ketika terjadi penggabungan laporan keuangan antara cabang dan juga pusat. Sebelum itu harus dilakukan jurnal eliminasi untuk mengeliminasi beberapa akun yang berhubungan. Yang pertama mengeliminasi income from brands. Tadi terdapat net income cabang sebesar 1.650, maka kita akan mengeliminasi branch income pada brand sebesar 1.650. Kemudian eliminasi akun shipment from home office dan juga shipment to branch. Karena
dua akun ini sama seperti akun branch dan home office, dia resiprokal juga, jadi harus ditutup sebesar 12.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari akumulasi akun shipment from home office ini, karena di sini cuma ada satu, berarti cuma ya satu, 12.000 gitu. Bukan akumulasinya bukan termasuk jurnal penutup ya. Di sini ada jurnal penutup 12.000 kalau misalkan diakumulasi 0, bukan gitu. Tapi akumulasi yang jurnal biasanya ini gitu. Sebesar 12.000. Dan kreditnya shipment from home office sebesar 12.000. Kemudian mengeliminasi akun resiprokal home office dan juga branch. Home office 13.500, branch 13.500. Didapat dari mana? Dapat dari akumulasi di sini. Branch 6.000, kemudian branch 12.018 dikurangi branch 3.000, dapat 15, dikurangi lagi branch 2.000, dapat 13, tambah di sini 13.500, 12.500. Kemudian mengeliminasi akun reciprocal interest expense dan juga interest income yang ada karena investasi kantor pusat tadi. Di sini ada interest expense home office 90 dan interest income 90. Tinggal kita eliminasi keduanya supaya 0. Selanjutnya adalah melakukan posting atau menginput jurnal-jurnal tersebut ke kertas kerja penggabungan atau kertas kerja konsolidasi. Sebenarnya sama seperti konsolidasian yang kita pelajari di AKL 1 maupun AKL 2 periode UTS kemarin, kita tinggal menggabungkan keduanya. Di sini salesnya, kemudian income from branch di sini 1.000. Jadi income from branch di sini net income-nya cabang dia akan ditambahkan ke home office 1.650 dikurangi COGS. Nah, ini ada kalau home office dia punya persediaan awal karena dia memang berdiri mungkin dari tahun sebelumnya, sehingga pada bulan Oktober ini dia punya persediaan awal sebesar 38.000, kemudian purchase-nya 16.000. Shipment from home office nggak ada karena shipment from home office itu adalah akun cabang, sehingga pasti 0 di kolom home office. Kalau shipment to branch sebesar 12.000 ini akun home office, sehingga keisi 12.000 dan ending inventory-nya 12.000. Sebenarnya di sini inventory awal dan juga purchase dikasih tanda minus supaya nanti COGS-nya ini di bawah bisa langsung pakai tanda minus gitu. Cuman kalau misalkan nggak dikasih tanda minus, maka nanti yang minus itu adalah shipment to branch pada ending inventory. Shipment to branch itu akan mengurangi barang tersedia untuk dijual oleh kantor pusat. Karena apa? Misalkan saya punya kantor pusat, barang yang akan saya jual 100. Tapi tiba-tiba saya mengirimkan ke cabang sebesar 50. Berarti yang bisa dijual oleh kantor pusat itu sendiri cuman 50, yaitu 100 dikurang 50 tadi. Dan inventory ending juga mengurangi COGS gitu ya, mengurangi COGS. Mengurangi barang tersedia untuk dijual sehingga dapat COGS gitu. Kemudian dikurangi expense, dapatlah net income dari home office dan juga branch. Nah, consolidated net income itu sama dengan net income-nya si home office gitu. Itu akan tetap sama gitu. Sama seperti konsolidasi kita sebelum-sebelumnya, yaitu keduanya sama. Kemudian ke bawah sini juga sama. Statement of RE ini juga sama. Cuman bedanya ada komponen baru, yaitu home office pre-closing dan home office post-closing. Home office pre-closing ini didapat dari 3.500 yang di sini tadi home office pre-closing yang jurnal ini. Jurnal biasa gitu. Kemudian home office post closing itu didapat dari net income ditambah home office pre-closing gitu. Jadi konsepnya sama seperti RE, cuman branch itu atau kantor cabang dia tidak memiliki akun ekuitas. Dia tidak memiliki akun ekuitas dari mulai saham maupun RE gitu. Karena dia tidak dikasih otoritas untuk mengelola akun-akun yang berkaitan dengan stakeholder equity dari mulai share capital, share premium, dan lain-lain, termasuk RE. Sehingga penggantinya adalah home office pre-closing dan post-closing ini gitu. Nah, kemudian ada komponen balance sheet, sama seperti konsolidasian biasa pada umumnya. Kita masukkan juga adjustment dan eliminasinya sesuai poin A sampai D. Kemudian didapatlah total liabilities dan equities-nya 77.400 sama seperti total asetnya. Nah, di sini akun home office
post closing tidak akan kita temukan di kolom home office karena dia akun branch yang perlakuannya hampir sama seperti akun RE gitu. Dia ngambil dari sini. Dia ngambil dari post closing sini dan RE yang RE-nya ini ngambil dari yang atasnya sini. Oke. Itu untuk contoh konsolidasian transaksi dan konsolidasian di pusat dan cabang. Selanjutnya adalah masalah-masalah khusus dalam hubungan kantor pusat dan juga kantor cabang. Di sini ada beberapa masalah dan yang akan kita bahas adalah 3 masalah utama, yaitu transfer kas antar kantor cabang. Jadi misalkan kantor pusat memiliki 2 atau lebih kantor cabang, bisa saja masing-masing antar cabang ini mengirimkan atau mentransfer item dari mulai kas ataupun barang persediaan. Biasanya kegiatan cabang terbatas kepada transaksi dengan pusat dan juga pihak luar saja, tetapi dalam kondisi tertentu kantor pusat bisa mengotorisir transfer aset tertentu dari satu cabang ke cabang yang lainnya. Daripada membuka akun khusus dengan cabang lainnya, cabang biasanya menyelesaikan transaksi tersebut melalui akun kantor pusat. Sebagai ilustrasi, cabang 1 mengirimkan uang 1.000 ke cabang 2 dengan transaksi sebagai berikut. Maka kantor pusat akan mereklasifikasikan akun yang awalnya brand 1, uang 1.000 ini kan awalnya milik brand 1, direklas ke brand 2 sebesar 1.000 karena ditransfer ke brand 2. Kantor cabang 1 akan mencatat home office pada cash sebesar 1.000. Ibarat kata, dia menyetor ke kantor pusat, sama seperti menyetor ke kantor pusat. Kemudian kantor cabang kedua, dia akan menerima penerimaan kas dan home office. Dia mendapat setoran dari, sama seperti dia mendapat setoran dari langsung dari kantor pusat gitu. Cuman bedanya di sini, kantor pusat akan mereklas dari brand 1 ke brand 2. Yang kedua yaitu transfer barang dagang antar kantor cabang gitu. Jadi selain transfer kas bisa juga transfer persediaan. Kantor pusat bisa memerintahkan satu cabang untuk mentransfer barang dagangan ke cabang yang lainnya. Transaksi ini juga biasanya diselesaikan melalui akun home office. Yang menjadi masalah adalah siapa yang menanggung biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan itu lazimnya dibebankan kepada cabang yang menerima barang. Jadi misalkan cabang di Semarang mengirimkan ke Surabaya, maka yang di cabang Surabaya lah yang menanggung ongkir. Namun, cabang tersebut tidak boleh dibebani biaya pengangkutan yang berlebihan. Dalam artian, maksimal biaya yang bisa ditanggung oleh cabang di Surabaya adalah sebesar biaya apabila barang tersebut dikirimkan langsung dari pusat ke cabang. Cabang di Surabaya maksudnya. Biaya pengangkutan yang lebih besar dari itu ditanggung oleh kantor pusat. Misalkan kantor pusatnya Jakarta punya cabang Semarang dan Surabaya. Memerintahkan untuk cabang Semarang mengirimkan persediaan ke cabang Surabaya dengan ongkir misalkan kita langsung misalkan 200 gitu. Misalkan 200. Jakarta ke Semarang, pusat ke cabang Semarang 200, Semarang ke Surabaya 200 gitu. Nah, kantor pusat misalkan kalau kantor pusat misalkan langsung ke Surabaya, Jakarta langsung ke Surabaya misalkan ongkirnya cuma 350. Nah, itulah yang bisa ditanggung cuma sebesar 350-nya itu gitu. Maksimalnya. Contohnya di sini kantor pusat mengirimkan dagang ke cabang 1 4.500 ditambah biaya pengangkutan 600. Beberapa hari kemudian kantor pusat memerintahkan cabang 1 untuk mengirimkan barang tersebut ke cabang 2. Cabang 1 membayar biaya pengangkutan ke cabang 2 450. Seandainya transfer ke cabang 2 dilakukan oleh kantor pusat, maka biaya pengangkutannya sebesar 6.500. Jurnal yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Kantor pusat. Transaksi pertama dia akan melakukan pengiriman ke cabang 1. Jadi branch, shipment to branch, dan cash. Karena dia membayar biaya angkut tadi 600. Kantor pusat membayar biaya angkut 600. Branch-nya 5.100. Kemudian kantor cabang dia akan mencatat shipment from home office sebagai akun resiprokal dari shipment to branch sebesar 4.500 dan beban biaya angkutnya dicatat pada freight in 600 dan kreditnya home office. Cabang 2 belum melakukan penjualan karena belum dilibatkan dalam transaksi pertama. Transaksi kedua yaitu pengiriman persediaan dari cabang 1 ke cabang 2. Kantor pusat akan melakukan jurnal reklasifikasi shipment to branch dari shipment to branch
Sorry, di sini harusnya shipment to branch 2 pada shipment to branch 1. Sebesar 4.500 yang dikirimkan ke kantor cabang. Kemudian ada akun branch 2, kemudian excess freight on interbranch atau selisih dari ongkos kirim antar cabang tadi dan kreditnya branch 1. Branch 1 550. Branch 1 550 dapat dari mana? Dapat dari perinciannya ini. Tadi dia mendapatkan shipment from home office-nya kan 4.500. Kemudian ada ongkir di awal dari pusat ke cabang yang pertama itu 600. Dan cabang pertama ke cabang kedua itu dia dibebani 450. Jadi totalnya home office-nya adalah 5.500. Nah, 5.500 lah ini yang akan dicatat pada akun branch 1 di kantor pusat. Kantor cabang 2 hanya akan mencatat shipment from home office 4.500, harga barang aslinya, dan freight in-nya ini 650. 650, kemudian home office-nya 5150. 650 ini dapat dari mana? Tadi ketika pusat ke cabang 1 600, sedangkan cabang 1 ke cabang 2 450, jadi totalnya adalah 1050 kan. Sedangkan kalau misalkan langsung dari pusat ke cabang 2 itu cuma sebesar 650, dan 650 lah ini yang maksimal bisa ditanggung oleh cabang 2 di akun freight in 650. Kreditnya home office 5.150. Selisih antara 5.150 dan juga 5.550 ini dicatat pada excess freight on interbranch atau selisih antara beban angkutnya tadi. Beban angkut yang 1.050 sama 650. Selisihnya 400 gitu. Itu ditanggung oleh pusat, selisihnya 400. Oke, itu. Masalah ketiga. Pengiriman barang dagang ke cabang dengan harga di atas harga perolehan atau di atas kosnya. Billing atas pengiriman barang oleh kantor pusat mungkin menggunakan harga di atas kos. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan informasi lengkap tentang laba kotor cabang yang sebenarnya dari pegawai kantor cabang. Kebijakan ini juga dilakukan sebagai alat untuk membagi beban pembelian dan penanganan barang dagangan, juga biaya-biaya lain yang berkaitan dengan hubungan kantor pusat dan cabang. Pada saat cabang menerima pengiriman barang, maka cabang akan mencatat harga yang tertera dalam faktur yang menyertai barang tersebut. Bila tagihan ke cabang melebihi kosnya, maka laba yang dihitung oleh cabang akan lebih kecil dibandingkan dengan laba yang sebenarnya. Inventory yang dilaporkan cabang akan dilaporkan dengan angka yang lebih tinggi. Hal ini harus diakui oleh kantor pusat. Jadi ketika inventorinya itu di atas cost, maka menyebabkan ending inventory cabang nanti juga over value. Ketika ending inventory-nya dia over value, maka income-nya dia akan mengalami kenaikan. Contohnya di sini adalah misalkan barang dagangan dengan harga perolehan 10.000 dikirimkan oleh kantor pusat ke cabang dengan tagihan 20% di atas harga perolehan. Jadi 120 dari 10.000. Transaksi ini dicatat oleh pusat dan cabang yaitu dengan branch sebesar 12.000 yang dikirimkan atau yang dibebankan ke akun branch itu 12.000. Sedangkan shipment to branch-nya ini sebesar cost-nya yang dicatat oleh pusat sebesar 10.000. Kemudian selisihnya 20%-nya ini dicatat pada akun unrealized intercompany inventory profit atau unrealized intercompany transaction untuk inventory. Dan kantor cabang dia tidak akan mengakui adanya unrealized dan lain sebagainya, dia hanya akan menjurnal shipment from home office pada home office 12.000 sebesar yang dia peroleh sesuai fakturnya gitu. Akhir periode, branch melaporkan inventory sebesar 8.400. Ending inventory-nya 8.400, COGS-nya 3,6. Dari sudut pandang kantor pusat, inventory tersebut harusnya adalah 8.400 dibagi 120. Kenapa dibagi 120? Karena kan pusat cuma catatnya 10.000 nih.
Sedangkan cabang nyatetnya 12.000 gitu. Jadi cabangnya yang lebih besar nyatet. Makanya di sini ending inventory-nya dibagi bukan dikali. Yaitu sebesar harusnya real real ending inventory-nya di pusat itu 7.000 tapi di cabang 8.400. Dan COGS real yang diakui pusat itu 3.000 sedangkan cabang mencatat 3.600. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi cost-nya yang dianggap cabang itu 12.000 bukan 10.000. Laba cabang harusnya dinaikkan 600. Dinaikkan 600, barang yang terjual oleh cabang 3.600 per 12.000 atau 30%-nya. Laba yang terrealisir yaitu 30% kali 2.000. 2.000 dari mana? Dari unrealized. Dari unrealized yang ini. 2.000 dikalikan dengan 30% barang yang berhasil dijual seharga 600 sehingga totalnya 600. Misalkan kantor cabang melaporkan laba 5.000 maka jurnal yang akan dibuat adalah untuk menutup akun laba cabang ke kantor pusat maka dicatat branch pada branch income 5.000 di kantor pusat dan kantor cabang mencatat income summary pada home office karena labanya itu kan akan digabungkan ke kantor pusat maka dicatat ke akun home office sebesar 5.000. Kemudian untuk menyesuaikan unrealized profit dan juga mengoreksi laba cabang. Unrealized IT inventory profit 600 dan branch income-nya 600 dinaikkan 600 gitu loh. Karena tadi COGS-nya ini kan kelebihan ya, kelebihan 600 COGS yang di cabang gitu. Kelebihan 600 sehingga net income-nya jadi lebih rendah, makanya harus dikoreksi dengan ditambah branch income-nya ditambah di kredit sebesar 600. Kemudian terakhir, untuk menutup laba cabang ke akun income summary. Laba cabang ditutup ke income summary yaitu branch income 5.600 di kreditnya income summary 5.600. 5.600 dapat dari mana? Dapat dari branch income 5.000 ini ditambah 600. Gitu. Bila inventory kantor cabang terdiri dari barang yang dibeli dari kantor pusat dan pihak luar, maka inventory tersebut harus dibedakan sehingga kantor pusat dapat menentukan unrealized profit dalam inventory yang dibeli dari kantor pusat. Jadi cabang harus melakukan pemisahan perlakuan antara inventory yang diperoleh dari transfer pusat maupun yang didapatkan dari pembelian pihak luar. Supaya apa? Supaya tidak tercampur atau tidak bingung dalam memperlakukan unrealized intercompany transaction ini. Oke, itu untuk masalah-masalah khusus dalam akuntansi pusat dan cabang. Selanjutnya di slide berikutnya akan dilanjutkan di pertemuan ke-10 di next video. Terima kasih. Semoga sedikit membantu pemahaman teman-teman. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.